Jika dalam tutorial sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana caranya mengupload dari file website serta mengupload dari database-nya. Nah, dalam tutorial kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengkoneksikan antara file webnya dengan database-nya. Baik, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam cPanel dari hosting ya. Di sini saya klik login. Lalu di sini saya masuk sebagai user. Saya masukkan email serta passwordnya yang telah saya daftarkan sebelumnya. Saya klik login. Berikutnya di sini saya klik di bagian menu File Manager ini ya. Saya klik. Nah, terlihat untuk bagian file manager dari cPanel hostinger.co.id sepertinya telah di-disable. Saya telah mencoba beberapa hari mengakses dari menu file manager di hostinger.co.id dan ternyata hasilnya tetap sama, tidak bisa connect ke bagian file manajernya. Entah itu karena memang di-disable oleh mereka atau memang FTP servernya sedang ada maintenance seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal ini kita akan coba men-set dari file WordPress-nya itu langsung di dalam bagian FileZilla. Oke, langkah-langkahnya seperti berikut. Klik Start. Di sini ketikkan FileZilla. Saya buka FileZilla. Lalu saya masukkan untuk FTP account di sini pada bagian beranda saya klik akses FTP. Nah, di sini saya masukkan yang pertama FTP host seperti sebelum-sebelumnya ya. Saya klik kanan copy. Hostnya saya klik kanan paste. Di sini username-nya. Ini username, saya klik kanan copy. Di sini saya klik kanan paste. Lalu untuk passwordnya dan portnya 21. Saya klik Quick Connect. Setelah kita berhasil mengakses web directory dari hosting melalui FileZilla, langkah berikutnya adalah kita bisa mendownload file wp-config ini ya, ini wp-config.php ini kita download lalu kita edit isi settingannya agar bisa terkoneksi dengan database di hosting, lalu kita bisa mengupload ulang seperti itu. Hal ini kita lakukan karena kita tidak bisa mengakses menu file manager di dalam hosting. Sebenarnya kita dapat dengan mudah mengedit file wp-config ya di dalam menu file manager, tapi karena ini tidak bisa kita akses, jadi kita men-setnya itu melalui bagian dari FileZilla. Baik, kita coba download dulu ini file wp-config. Saya klik kanan download. Nah, ini sudah berhasil. Oh, Filet ya. Filet, kita coba lagi. Klik kanan download. Jadi seperti ini ya kalau kita menggunakan hosting yang free, biasanya itu pasti ada error-error yang Anda harus memiliki cara lain untuk bisa mengatasinya gitu ya, karena memang hostingnya free. Terlihat di dalam tab Successful Transfer ada keterangan 1. Di sini terlihat untuk hasil downloadnya ada di warung belajar membuat social network bahan unzipper master. Oke, kita coba akses foldernya di sini. Folder bahan unzipper master. Nah, ini filenya untuk wp-config. Di sini saya akan pindahkan. Saya klik kanan cut. Lalu di sini saya buatkan folder dengan nama misal config. Di sini saya klik kanan paste. Ini ya untuk filenya.
Langkah berikutnya kita akan mengedit file bpconfig. Saya klik kanan, open with notepad. Ya, ini ya notepad. Nah, di notepad ini pada bagian baris settingan database ini kita akan set sesuai dengan settingan database yang sebelumnya telah kita buat. Baik, kita masuk ke dalam cPanel lagi. Kita klik di beranda. Lalu saya akses menu database MySQL. Nah, ini databasenya yang sebelumnya telah kita buat ya. Yang pertama kita set adalah nama databasenya. Saya pilih, klik kanan copy. Lalu saya kembali ke notepad, ini ya, db name. Saya pilih, lalu saya hapus. Nah, di sini saya klik kanan paste. Oke, sudah untuk name-nya. Berikutnya adalah db user. db user adalah di bagian ini. Saya pilih, klik kanan copy. Lalu di notepad-nya ini, klik kanan paste. Lalu password-nya seperti yang telah kita set sebelumnya, yaitu pengaman pada bagian database-nya tadi ya. Lalu untuk host-nya, di sini host-nya adalah ini. Klik kanan copy. Di sini saya hapus dulu. Lalu klik kanan paste. Seperti ini. Lalu saya akan simpan file save. Saya close. Nah, setelah kita merubah dari bpconfig, langkah berikutnya adalah kita akan hapus file bpconfig yang ada pada hosting, lalu mengupload ulang bpconfig yang telah kita set atau kita edit ya. Yang ada di dalam hosting ya, di sini di web directory-nya saya klik kanan, lalu saya pilih delete. Yes. Tunggu beberapa saat untuk proses penghapusan dari file bpconfig. Nah, sepertinya sudah selesai menghapusnya. Kita coba cek lagi ya. Saya coba akses lagi di dalam web directory-nya. Saya masukkan port, klik connect. Oke. Terlihat kita sudah berhasil mengkoneksikan ulang dari directory hostingnya, dan file bpconfig sepertinya sudah terhapus. Langkah berikutnya kita akan mengupload ulang dari file bpconfig ya, yang sebelumnya telah kita edit. Baik, kita cari filenya. Sini misal saya refresh dulu ya. Warung belajar membuat social network bahan. Nah, ini folder config, saya klik. Nah, file bpconfig ini saya klik dan drag ke arah kanan. Di sini saya lepas. Tunggu beberapa saat untuk proses dari uploadnya. Kita lihat di sini. Masih coba connecting dia ya. Nah, ini terlihat starting upload. Tunggu beberapa saat. Nah, sudah berhasil ya untuk uploadnya. Nah, setelah kita berhasil mengupload, kita coba cek webnya ya. Kita akses. Ini, klik kanan copy. Dengan alamatnya ya. Klik kanan paste. Saya enter. Nah, websitenya sudah bisa diakses. Tetapi ada satu langkah lagi yang perlu Anda lakukan ya, yaitu merubah nilai default URL pada bagian database-nya. Oke. Di sini kita masuk ke dalam database MySQL, lalu di sini saya buka dan di sini saya klik phpMyAdmin. Nah, setelah Anda berhasil mengakses dari database-nya di phpMyAdmin, lalu silakan Anda klik tabel ini ya, WP option. Silakan diklik. Nah, pada bagian set URL dan home, silakan di checklist keduanya, lalu silakan diklik change.
Nah, untuk values-nya ini kita rubah dengan alamatnya webnya ini. Saya pilih, klik kanan copy. Di sini saya klik kanan paste seperti ini. Ini juga klik kanan paste. Untuk slash-nya ini saya hilangkan ya. Jadi seperti ini kurang lebih. Bisa disesuaikan dengan domain yang Anda order di hostingan Reko ID. Oke, selanjutnya saya klik go. Nah, seperti itu. Lalu kita coba akses ulang. Saya enter ya untuk mereload. Nah, kita sudah berhasil men-set dari file webnya dengan database-nya agar bisa saling terkoneksi. Sekian dulu pembahasan mengenai bagaimana cara mengkoneksikan antara file website dan database di dalam hosting. Sekian dulu, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.